Oke teman-teman, jumpa lagi di video saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, sukses selalu sekeluarga. Udah lama ya nggak bikin video, kemarin event lebaran ya. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin di hari raya lebaran kemarin. Semoga setelah lebaran ini kita bisa membuka lembaran yang baru, kegiatan yang baru, dengan pikiran, pemikiran, dan gagasan yang baru tentunya, dan melahirkan rezeki dan silaturahmi yang baru. Amin. Nah, kali ini nih saya dapat kesempatan untuk review singkat sih ya, Kenwood THK 20. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya nih. THK 20 Kenwood ini. Ini bukan HT yang baru keluar ya, bukan yang populer saat ini, yang common ya, bukan. Tapi HT ini patut dipertimbangkan untuk dimiliki, apalagi HT ini single band ya teman-teman. Ini di VHF ya teman-teman. HT ini memang didesain sedemikian rupa untuk bisa untuk komersial, bisa untuk profesional, mungkin masuk ya ke segmen komersial, profesional juga tentunya, pastinya amatir, karena ada VFO dia ya, selain ada channel memori dia bisa VFO, dan kita bisa mengatur konfigurasi atau VFO, variable frequency oscillator, direct atau langsung lewat keypadnya ya, langsung lewat keypad kita bisa langsung ketik, kita bisa langsung gunakan gitu teman-teman. Oke, sebelum ke fungsi dan sebelum ke menu-menu dan cara ini dan cara itunya, kita lihat dulu dari fisiknya ya. Kita lihat fisik di sini ada, biasanya kita terbiasa channel atau dial ini di tengah ya. Tapi ini unik kalau Kenwood THK 20 ini, bahwasanya volume atau potensiometer untuk volume dan switch power on-nya dia ada di tengah. Dialnya ada di kanan nih, di pinggir ya. Biasanya kan kita on off di sini kan, on off dan volume di kanan, dial atau rotary-nya di sini gitu. Nah, ini kebalik, dia di tengah untuk volume dan power on, lalu untuk rotary dialnya di pinggir gitu ya. Nah, terus ini kita lihat baterainya, kita buka kayak gini. Belt clipnya itu di mounting di baterainya. Belt clipnya di mounting di baterai, bukan di HT. Nah, ini kaitan baterainya seperti ini ya, sistem slide ya, gitu ya, sistem slide. Dan ini baterainya. Nih, baterainya ada 3 konektor ya, ada min, plus, sama sensor ini. Lalu di sini si Kenwood ini pakai lithium ion baterai, walaupun di fungsi di dalam saya lihat di menu ada pemilihan baterai lithium atau nickel metal hydride NiMH itu ya. Berarti si Kenwood THK 20 ini, THK 20A ini dia punya versi baterai nickel metal hydride, tapi yang saya dapatkan di sini baterainya lithium ion ya, lebih ringan, juga bisa dicas kapanpun ya, nggak nunggu habis dulu. Kalau lithium itu enaknya gitu. Dengan kapasitas 1130 mAh, cukup lah ya kapasitas segini untuk penggunaan normal, begitu teman-teman. Nah, di sini nih, cell made in Japan, water process in China. Nah, ini dia baterainya, gampang masukinnya ya. Ini masih segel. Terus di sini yang saya suka, di pinggir konektor baterai ada karetnya, jadi meminimalisir ada uap air masuk, ke konektor baterai ini, yang tentunya bisa meminimalisir konslet atau kerusakan karena lembab gitu. Walaupun kita tetap juga harus berhati-hati dalam penggunaan HT Kenwood ini THK 20A, tidak boleh hujan-hujan, tidak boleh terciprat atau bahkan kerendam. Itu teman-teman, di sini tertulis ya Kenwood 144 MHz FM transceiver ya, dia di VHF ya, very high frequency.
gitu. Ini THK20A, di sini ada emboss logo Kenwood-nya gitu ya. Di sini ada karet lagi buat si baterainya ya, suspensi baterainya. Jadi nggak langsung kontak ke ke babetnya untuk bisa membuang panas. Ini dipikirin juga nih sama Kenwood nih, kayak kemarin yang saya bahas di Yaesu FT65 ya. FT65 itu juga dipikirin masalah ventilasi. Kalau di sini ini nggak ada ventilasi, tapi pembuangan panasnya pasti lewat babet ini nih. Pembuangan panas final, pembuangan panas dalam proses-proses PCB di dalam itu pasti lewat babet ini dan dibuang lewat babetnya ini, sehingga dari baterai dan babet dikasih jarak dengan suspensi pakai busa ini ya, kayak double tip gitu ya. Dan ini juga ada karetnya di baterai. Oke, langsung kita pasang aja, gampang banget pasangnya nih, tinggal gini aja dia, udah snap klik. Nah, udah kenceng ya tuh, udah kenceng, gak bakal copot. Kencang nggak bakal copot. Di sini ada, kita lihat dari kanan dulu. Nah, ada speaker ya, speaker and mic tuh. Di sini speakernya di atas, mikrofon yang bawah. Jacknya jack apa nih? Jack HT-HT Kenwood. Nah, sebenarnya ini pelopor jack seperti ini ya Kenwood, makanya dibilang K-plug namanya atau Kenwood plug. Jadi di sini speaker di atas, mikrofon di bawah, dilindungi karet. Dan ini sepertinya kuat ya ini itu. Nggak mudah getas dan nggak mudah patah. Oke, lalu sebelum dinyalakan kita lihat di sini kisi-kisi speakernya juga lindungi sama kain tipis biar debu nggak masuk, juga uap air juga nggak masuk. Mungkin mic-nya juga dilapis demikian. Lalu di sini ini displaynya ya, Kenwood THK20 FM transceiver, ada keypad di depan. Ini keypad fungsi VFO, MR, call, dengan fungsi kedua yang bisa diakses pakai F atau tombol function ini. Nah, jadi kalau yang digambar ini, di gambar luar sini harus pakai F ya, tuh. Jadi F sama dengan OK atau konfirmasi. F ditahan juga bisa menjadi kunci atau lock. Nah, di sini yang uniknya, yang di print di keypadnya itu adalah fungsi daripada si keypad ini, bukan numeriknya ya. Biasanya kan kalau HT-HT biasa pada umumnya yang di print di keypad itu biasanya numeriknya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 bintang dan pagar. Biasanya kan yang di print itu, tapi ini tidak di print di keypadnya untuk numerik di print di bodinya. Berarti fungsi numerik ini tidak langsung dipencet langsung keluar ini ya, bisa langsung merubah frekuensi ini. Berarti harus pakai F atau pakai enter dulu. Biasanya kalau Kenwood pakai enter. Nanti kita coba teman-teman ya. Nah, di sini ya bisa lihat ya keypadnya jelas ya. Tuh. Oke, sekarang kita ke sebelah kiri. Di sini ada PTT, tombolnya sangat empuk ya, tidak keras ya, enak banget dipencetnya. Bisa juga diakses lewat telunjuk, juga tidak terlalu effort ya, tidak terlalu menggunakan usaha yang keras. Lalu di bawahnya ada tombol money ya, di bawahnya ada tombol money, dan di sampingnya ada logo Kenwood emboss juga. Sini juga ada, oh di sini nggak ada. Ini mungkin disediakan space buat dikasih label, mungkin nama Anda atau nama perusahaan, biasanya kan dikasih label ntar ditempel di sini. Nah, di sini Kenwood. Ya, black clipnya juga ada emboss Kenwood, cukup bagus, pegasnya tidak terlalu keras juga tidak terlalu empuk. Dan dia kokoh ya, tertempel di sini. Dan di sini ada lubang. Buat apa sih lubang di belt clip ini? Ini biasanya buat strap ya, atau apa namanya? Ya, buat strap atau strap buat di tangan itu. Bisa ditaruh di belt clip, atau teman-teman bisa taruh di sini nih. Di sini ada celah nih buat strap juga nih. Tuh buat tali gantungan lah. Kalau nggak mau ngeklip bisa dipakai tali gantungan, dikalungin itu di leher ya kan. Oke, sekarang langsung kita nyalakan aja. Gimana cara nyalainnya? Ini oh ya, sebentar ketinggalan. Ini antenanya kita cek dulu. Tipe konektor antenanya itu SMA male tuh. SMA male ya, cowokannya ada di antena tuh. Jadi ada jarumnya nih di antena. Tuh ada jarumnya. Terus konektor di HT-nya itu SMA female tuh. Cewekannya di
HT-nya SMA female. Jadi beda di HT Cina-Cina kebanyakan ya. Jadi beda di HT made in China kebanyakan yang biasanya tipe konektor antena itu SMA female. Kalau ini male ya. Kalau Kenwood rata-rata male biasanya. Gitu teman-teman. Langsung aja kita nyalakan ya. Oke, nyalakan. Nah, di sini sudah tertera frekuensi ya. Di sini juga ada lampu backlightnya nih, warna orange, bagus ya. Cek ya. Nah, lampunya orange, tuh bagus. Dia auto off dan kita bisa steady juga, lightnya bisa steady on ya, atau tetap menyala dengan cara tekan function lalu tekan lamp. Nah, ini dia steady on ya, atau lampunya tetap menyala dia. Tuh, dia akan nyala terus. Oke, lanjut kita nyalakan lagi flashnya. Kita matikan dulu lampunya. Oke, ini gampang banget nih teman-teman. Penggunaan Kenwood ini dasar banget, gampang banget. Tapi ada satu yang unik yang saya bilang tadi, yang saya sudah bahas di masalah keypadnya. Dia keypadnya itu function secara default atau function utama keypadnya adalah bukan numerik, bukan number atau bukan nomor. Tapi ya ini menu ya kan tuh. Tuh ya kan. Back lagi, backnya bisa pakai ini, DPT. Yang kedua tune tuh, langsung tune square saya kan tuh, CT DCS tuh, invert ini power tuh. Bisa medium, bisa low, bisa high tuh. Jadi ada 3 tingkatan power ya. Ini kalau nggak ada lambangnya berarti di high, ini di medium, ini di low. Oke, ini square. Nah tuh square, merubah parameternya bisa pakai dial di atas ini. Oke, nya bisa pakai F. Oke. Ini tune select ya kalau nggak salah. Ini ring. Dan ini shift direction ya, plus atau minus untuk penggunaan repeater. Ini ref yang paling penting. Tuh, kalau di penggunaan repeater kita bisa dengar orang-orang yang bercakap-cakap di input. Kita bisa tahu jarak daripada sumber pancaran teman kita yang sedang bicara di repeater. Kita bisa memperkirakan dengan ref ini ya, atau reverse ya. Ini PF ini programmable function yang fungsinya bisa dirubah-rubah melalui menu. Nanti saya juga kasih tahu caranya. Ini lamp tadi ya, buat lampu backlightnya bagus, warna orange. Backlightnya ada di layarnya, juga ada di keypadnya. And then ini step, misalnya step untuk step frekuensinya ada 10, paling kecil berapa nih? Oke, paling kecil 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, unik banget nih, bisa 25 ke 50 ya, 30, 50, bisa paling tinggi 50 nih ya, hati-hati made in China atau hati-hati lain. 100, nah bagus ya, sama kayak Yesu ya, bisa sampai 100 step tertingginya gitu. Ini juga Kenwood sama nih, bisa 100 juga step tertingginya. Kalau saya biasa pakai di 10 spasi atau stepnya ya. Oke, konfirmasinya tekan F atau oke di sini. Dan ini tombol enter. Buat apa sih bang tombol enter? Terus di enter tuh langsung titik-titik ya, ini yang saya bilang tadi. Untuk memasukkan frekuensi lewat keypad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ini, teman-teman harus pakai enter dulu. Nah, enter 1, 4, 3. Tuh bisa kan? Enter 1, 7, 2, 5, 2, 5. Tuh 20 tadi step 10 langsung ke 0 ya. Enter 1, 4, 2, 0, 2. Oke, itu teman-teman ya tadi. Jadi enter dulu baru masukin si frekuensinya gitu ya. Oke, kita cek menunya ya. Menunya ada power on message, kita bisa edit power on message-nya, misalnya mau tulis nama Anda gitu ya, misalnya nama kita gitu, atau tulisan halo itu bisa juga. Next, menunya nomor 2 apa tadi, beep. Oh ya, bisa nyalain matiin beep ya. Di sini beep. Ada lock, keypad lock tadi ya. Save, baterai saver ya di sini. On off dia. Auto power off.
Kita lihat ada berapa aja range-nya, 30 menit, 60, 90 menit, 120 menit, 180 off. Oke. Save-nya kan tadi, save-nya ada 1, 2, 3 sampai 4 biasanya. 5, sampai 5 off. Oke. Tertinggi 5 tadi ya. APO auto power off sudah. Ini PVFO, ini untuk range VFO nya ya, standar aja ke 173. Offset untuk penggunaan di repeater ya, atau apa namanya, offset frekuensi, selisih antara frekuensi RX dan TX untuk penggunaan di radio pancar ulang RPU atau repeater. Selanjutnya ada ARO, NFM nih untuk apa namanya tadi, bisa narrow FM atau wide FM gitu ya. Mana lagi, ada basic name, ini bisa buat ngasih nama, nanti bisa di apa, memory recall, kita bisa operasikan. display bisa name, bisa frekuensi. Biasanya kalau saya sukanya pakai nama aja, jadi nggak bingung. Lockout dari sound buat fungsi scan, ini untuk juga fungsi scan juga. Fox biasa ya buat tanpa menekan PTT. Nah ini dia langsung off, lalu langsung derajat kepekaannya 1, 2, semakin tinggi angkanya semakin peka Fox-nya ya. Paling tinggi 9 dia untuk derajat kepekaan Fox-nya ya. Lalu ada Fox saat apa busy, Fox busy on off gitu. Jadi Fox itu aktif kalau busy itu di on, Fox itu akan aktif kalau channel itu sedang kosong. Kalau itu di off, channel ada orang lagi yang ngomong, kita bisa tabrak gitu ya, dalam fungsi Fox ya. Lanjut Fox delay, ini delaynya dari kita ngomong, delaynya berapa detik untuk mengaktifkan Fox itu. Ini biasa dalam millisecond nih, 500 millisecond, 750 millisecond, 1000 millisecond, 1500, 2000 millisecond, 3000, paling tinggi 3000, paling cepat 250 millisecond ya, satuannya nih dalam millisecond. Terus delaynya. Lanjut TOT, time out timer lah. Paling singkat itu berapa nih? 1 menit ya. Ya 1,5 menit, 2 menit, 2,5 menit, 3,5 menit, 3 menit, 3,5 menit, 4 menit, 4,5, 5 menit, 5,5. 5 menit langsung 100. Ya langsung 10 menit. Paling tinggi 10 menit berarti time out timernya. Jadi batasan waktu untuk transmit ya. Paling tinggi 10 menit, paling rendah 0,5 menit atau 30 detik ya. Ini 1 menit kan 60 detik nih. Ini dalam menit ya. 0,5 menit berarti paling rendah 30 detik dia untuk time out timer ya. Ini kita pasang aja di 1,5 menit. BCL ya, BC channel lockout on or off. Ya, kita off. Jadi kalau lagi channel lagi dipakai, kita nggak bisa nabrak kalau BCL di on. Oke. Lanjut TX inhibit, ini bisa kita on. Jadi kalau TX inhibit on, radio ini berfungsi untuk mendengarkan saja atau receive saja. Tuh, nggak bisa mancar ya. Itu TX inhibit tadi. Jadi untuk radio receiver aja fungsinya kalau TX inhibit. Lanjut nomor 22. Wah ini yang seru nih, ada M-Sense. M-Sense itu apa sih bang? M-Sense itu mic sensitivity ya. Nah ini ada high, ada medium, ada low. Wah pengaturan ada 3 ya, ada 3 tingkatan sensitivitas mikrofonnya ini. Jadi pas mancar kita bisa, sebelum mancar kita bisa atur nih, mau low, high atau medium. Kita taruh di medium aja ya sensitivitas mikrofonnya. Lanjut ini PFK itu yang saya bilang, program function key. Mau di apa ini? Mau jadi scan, mau jadi tune burst, tapi di Indonesia nggak ada ini ya, di luar negeri kebanyakan. Mau jadi ngerubah narrow FM atau scan tuh, atau mau ngerubah display nih, nama sama apa tadi, nama atau frekuensi. Nah kita ke M display aja ya, programmable functionnya. Oke.
gua pencet ini, pencet oke ya. Nah, ya udah ini ya, mode displaynya ya. Lanjut menu nomor 24, PF1, PF2. Oh nih, fungsi page function 1, 2, dan 3 ini bisa diatur juga. Lalu mic apa nih? Oke. Oh, ini microphone lock ya, on atau off. Di TMF, nah ini yang buntutnya ya, maksudnya ini buntut bukan buntut ya, sebenarnya buat akses repeater ya, atau akses satu percakapan, lebih kepada sistem signaling buat private ya. Di TMF tuh dia bisa MR, memori di TMF, memori yang mana, channel 1, 2, 3 dan seterusnya yang mau diaktifin yang mana gitu. Lanjut di TMF speed ya, ini speed antar interval di TMF totet, misalnya bunyi gitu, speednya mau berapa, satuannya millisecond biasa ini tuh. Paling rendah 50 millisecond, paling tinggi 150 di TMF speed. Di TMF hold, di rem hold itu setelah kita lepas PTT, lalu di TMF itu akan mancar, itu dia jedanya berapa lama tuh. Jadi jeda antara pas kita lepas PTT di TMF mancar atau pas kita pencet di TMF mancar, itu jedanya di sini diatur. Tuh, ada nggak ada hold on off tuh. Oh, ternyata dia cuma mengatur berjeda atau tidak ya, tapi interval waktunya tidak diatur ya. Oke, lanjut di TMF hold sudah. Di TMF pause juga sama seperti hold ya. Tuh. Kalau ini ya tadi holdnya on atau off. Oke, kalau sudah on berarti larinya ke pause-nya nih. Intervalnya berapa nih? Intervalnya diatur di sini ya, dalam millisecond ya, 2000 millisecond, 1500 millisecond, 1000 millisecond, 750 millisecond, 500, 250. Paling kecil tuh 100 millisecond, paling besar 2000. Gitu teman-teman ya. Lalu di TMF lock on atau off. Oke. Lalu ada 1750 Hz ini ya, untuk apa namanya, burst, tone burst buat akses repeater tidak berlaku ya di Indonesia. Lalu ini baterai, nah ini dia yang saya bilang tadi di awal, ada dua tipe baterai, nickel metal hydride atau lithium ion. Nah ini disesuaikan nih, baterai yang kita pakai apa, lithium ion atau alkalin. Atau tuh kalau pakai alkalin atau nickel metal hydride itu kita pakai ini. Nah karena kita pakai lithium ion, jadi kita gunakan di lithium ion. Agar apa? Agar pengukurannya tidak salah gitu ya, tidak meleset pengukuran habis baterainya nanti. Ini reset buat reset HT ini, part atau full. Coba kita full, terus tekan OK. Sure? Yes, I'm sure. Wait, reset ya. Udah balik ke awal lagi, kembali ke 0 gitu teman-teman ya. Oke, lanjut bagaimana bisa mengakses repeater atau tidak. Bisa dong, gampang banget settingnya. Ini ya, settingnya ada dua cara. Cara pertama yang paling gampang, kita mengetahui frekuensi transmit dan receive-nya gitu ya. Yang tentu yang ada di pertama ini kan kita mendengar ya, berarti frekuensi RX-nya harus kita ketahui dulu, atau frekuensi receive-nya kita ketahui. Saya mau di 149694. Nah, wah, stepnya karena udah di reset tadi, stepnya belum ini ya, belum kita atur ya. Kita atur dulu stepnya. Stepnya di 10. Oke. 694 ya. Nah, 694 kan. Tune square-nya, oke ya, tune square-nya pakai tune square. Nah, sudah nyala ya. Tapi tune-nya di mana? Kita lihat di ini nih. Di sini. Nah, sini ya. Nih, tune selector atau tune selection di 88,5 ya, udah standar ya, benar-benar nih. Oke, 694. Terus inputnya itu di 6146340. Berarti offsetnya itu 600 kHz ya, atau 0,6 MHz gitu. 0,6 MHz. Diatur di mana? Diaturnya di sini ya, masalah. Oh, bukan, ini reverse, lupa. Diatur di mana? Diatur di tadi
shift kalau nggak salah ya, atau offset kalau nggak salah, offsetnya ya. Offset, where is the offset? Nah, ini offset. Udah standar nih, 600 tuh benar tuh. Udah standar ya. 0,6 MHz. Terus karena inputnya itu lebih kecil daripada output, atau frekuensi transmitnya itu lebih kecil daripada frekuensi receive, berarti shiftnya tuh minus gitu ya. Nah ini kan plus, pencet lagi minus. Nah, udah dipencet harusnya 14634 ya kalau bener. Nah ini bener dia tuh, mantap nih, nggak masuk ya, berat gitu. Nah, oke lanjut, ini udah benar 14634. Kita masukin ke memori. Caranya gimana ini MR kan, memory recall, pakai memory input, berarti function terus ini, karena kan fungsi yang kedua nih yang kita pakai, yang M ini pakai function dulu baru ini. Nah pilih deh mau nomor berapa, nomor 0, nomor 1, atau nomor paling gede berapa dia. Wow, paling gede 199 tuh, berarti hampir 200 memori ya. Kita taruh di nomor 0 ya, kita pencet MR ini ya. Nah terus cek masuk atau enggak gimana, tekan MR ini. Nah tuh di memori nomor 6 di memori nomor 0 sudah ada frekuensi 14694 tuh ya, mantap. Lalu cara kedua itu ada cara sistem timpa atau sistem offset frekuensi yang sistem split ya, sistem tiban kalau kata orang Maya, sistem tiban gitu. Oke kita kembali ke VFO lagi ya, ini kita hapus dulu shiftnya. Oke lalu cara yang kedua sistem tiban itu tadi kita masukin dulu frekuensi yang lain, kita coba ya. Nah, ke VFO dulu, ini kan memori ya, kalau ada angka yang kecil berarti ini dalam mode memori ya, VFO. Nah oke 14674 RX nya ini hapus dulu ya, shiftnya kita hapus dulu, tone-nya biarin, cek tone-nya bener nggak di 88,5. Oke sudah benar, tune sudah benar di 88,5. lalu nih kita masukin nih ke memori nomor 1. Caranya gimana? Saya tekan F lalu tekan memory in, nih MR ini ya, memory in. Nah kalau sudah ada panah berarti sudah terisi. Nah kita ke channel 1. Nah channel 1 masih kosong, tekan lagi ini. Nah kita cek ya, nah udah masuk kan. Nah, tapi masih simplex nih atau masih direct nih, belum duplex gitu. Nah kita mau bikin duplexnya pakai cara tiban tadi atau sistem timpa atau split tadi. Balik lagi ke VFO. Ingat-ingat ya, tadi nomor 1 udah kita isi, dan kita akan mengisi frekuensi input di nomor 1 674, berarti inputnya 614 karena offsetnya itu 0,6 tadi kan, 4 614 tune biarin, kita tekan F lalu kita tekan PTT, tahan, lalu tekan ini. Nah, ini ya nomor 1 kan. Nah udah masuk ya, nah masuk tuh tandanya berhasil, ini sudah di channel 1 sudah terisi 14674 dan sudah duplex dengan ditandai plus minus. Ini ada indikasi plus minus, berarti dia sudah masuk ya. Nah ini udah masuk nih. Nah masuk kan 14674. Ini repeater jauh dari rumah saya, apalagi di tempat saya ini tempatnya rendah. Nah tuh itu ya, gampang ya. Jadi ada 2 cara tadi, yang ini kita pakai cara apa, cara biasa dengan shift dan offset. Ini pakai cara sistem tiban atau sistem timpa tadi gitu ya, bahasa gaulnya, bahasa gampangnya sistem tiban. Kalau masukin frekuensi direct gimana ya, gampang, tinggal ini aja. Kalau direct kan gampang, shiftnya kita matiin, kalau nggak ada tone kita matiin ya. Udah kita ke VFO nih, kita ke VFO dulu, sorry. Nah
Oke, shift mati ini. Nah, ini di VFO ya, kalau nggak ada indikasi angka kecil di sini berarti ini di VFO, variable frekuensi osilator. Masukin deh frekuensi directnya. Nah, udah masukin ke memori nomor 2. Tadi kan 0 dan 1 udah keisi, sekarang masukin memori 2. Tekan function, memory in, nomor 1 sudah terisi, ditandai dengan panah ini. Kita sekarang ke nomor 2. Lalu tekan ini. Nah, udah keisi kan 14536 gitu kan. Oke, sekarang kita mau rename ya. Rename gampang. Ini 14694. Kita rename tadi di menu. Lalu cari. Nah, ini mname. Nah, tekan ini. Nah, kita kasih nama deh. R P mana P? Nah, RPU. Radio pencar ulang 694 694. Nah, sudah deh tuh, jadi udah nama ya, ini tuh sudah nama. Kita tinggal tadi kan page programmable function buttonnya ini udah kita rubah ke buat ngerubah nama atau di display frekuensi kan. Nah tuh kita bisa lihat frekuensinya tuh. Atau kalau ini belum tersetting, programmable buttonnya belum tersetting, bisa dicek di menu terus ke menu nomor 12 menu nomor 12 ya tuh, display-nya kita rubah ke frekuensi. Nanti akan kelihatan di sini frekuensi berapa di channel 0. Kita rubah lagi ke display ke name. Oke. Nah, jadi name tuh gampang ya. Udah, itu aja sih, gampang ini HT-nya. Sekarang kita cek, nggak ada yang ngomong nih. Kita ke VFO deh, suaranya kayak gimana. Nah, itu kan saya biasanya langsung direct input ini kan, numerik kan, kebiasaan tuh, karena HT biasanya gitu. Kalau ini kan harus enter dulu. Nah, enter. Kita dengerin kawan-kawan rapi ya. Nanya 10 golf Alpha Hotel 10 Juliet tinggi whisky di samping rekan-rekan. Speakernya cukup bagus, lebih ke medium treble ya. Ada yang mau masuk lagi kayaknya, ganti ya. Kasih kesempatan yang mau mempergunakan situ, kita 1023 dulu ganti. Kontek. Iya, silakan. Juliet dulu, Alfa 5 Romeo diterima, siapa nih ganti? Alfa 5 Romeo mewakili rekan-rekan yang nerima Juliet Yankee Whiskey 10 ganti. Selamat malam ya, selamat hari raya Idul Fitri, masih sebulan nih ya. Selamat malam. 10 gitu ya teman-teman. berapa tadi? Lupa ganti. Lumayan ya, speakernya lumayan medium treble lah ya. Kita matiin dulu ini backlightnya. Oke, enak ya backlightnya, bisa steady. Saya senang banget ya kalau ada optional backlight tuh bisa steady on gitu, seperti isu kemarin. Oke, lanjut kita cek 753 frekuensi apa, uji coba 753. Oke, 753. Oh, belum. Sorry. 475300. Cek. Gak kedengeran suara saya. Kenapa ini? Cek, kedengeran. Nah, ya. Ini itu suaranya. Sekarang suara ke Kwanseng gimana nih si Kenwood? Cek 123. Oke. Bagus mikrofonnya dengan medium ya. Ini saya ngomong jarak 2 jari lah, 2-3 jari ini saya ngomong. Cukup sensitif mikrofonnya, juga mikrofonnya treble ya, itu bagus, tapi nggak cempreng gitu ya teman-teman. Nah, cukup sensitif. Tuh, enak ya Kenwood ini, bobotnya ringan, tipis juga, pas lah ini buat teman-teman amatir maupun teman-teman orari rapi, apalagi ada VFO nya ini.
Oke, itu ini dikasih nama. Oke, sekarang kita tes antena original ya, kita tes bagus di mana dia. Kebetulan antenanya ini kan konektornya itu SMA male ya, jadi saya senang nih kalau konektornya SMA male bisa langsung connect ke nano VNA, jadi mengurangi losis yang ada. Pengukurannya mudah-mudahan bisa tepat gitu ya teman-teman. Langsung coba kita pasang sini, enak banget langsung dia kan, karena konektornya nano VNA ini kan ini ya female ya, SMA female, jadi kita bisa langsung plug tanpa ada bantuan adapter yang lain. Sudah kencang nih, makan saja. Bagus di mana dia? Wah, bagus di ini ya, 600. Sampai berapa itu bagusnya? Coba di 174. Kita sweep sampai 174. Paling bagus dia di 150 MHz ya malah ya, 150,220, 150,220 nih bagusnya. Ya cukup bagus ya, bukan bagus banget ya, soalnya impedansinya nggak ngejar juga nih. Oke ya, di situ tetap ya di 150 510 di situ ya teman-teman. Antenanya bagusnya. Apa di UHF bagus juga, coba kita ini recall satu. Di UHF malah nyandar ini, di UHF nih, di UHF malah nyandar dia tuh. Lihat ya teman-teman, bagus nih di 408 malah bagus nih antena ini. Mati nih biar kelihatan tuh, di 408 malah bagus dia tuh, luar biasa nih. Jadi antena UHF apa VHF ini sebenarnya gitu ya teman-teman ya. 408 112. Coba kita stimulus dari 350. Nah ini kelihatan kan tuh, 409 tuh. Di PMR bagus nih, private mobile radio range frekuensi PMR yang kemarin disahkan untuk license free oleh Kominfo gitu ya. Tuh impedansinya juga bagus tuh, 52 ohm, 48 gitu teman-teman nih. 411 409 kan, 406 ya seginilah. Demikian ya, itulah tadi antenanya ya. Itu teman-teman. Di VHF tadi di 150-an ya. Baik, sekian video review singkat daripada Kenwood THK20 VHF atau VHF ya, Very High Frequency Single Band. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah support, Om Heri, Om Lito ya, semua teman-teman yang sudah support. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah follow, sudah berdiskusi di kolom komentar di bawah, yang sudah kirim-kirim direct message juga, yang tanya-tanya gitu. Saya sangat senang sekali interaksi di TikTok, YouTube maupun Instagram saya. Saya tunggu interaksi kalian, interaksi teman-teman. Saya tunggu interaksi teman-teman semua di sosial media saya. Mari kita diskusi tentang radio komunikasi. Mari kita galakkan penggunaan radio komunikasi yang sah dan berizin tentunya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam sukses selalu.